081339836984 buat sahabat Sornaikyo yang penasaran ingin bertanya-tanya pada adik-adik kelompok paduan suara di sini boleh ya melalui SMS maupun WhatsApp. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Masih semangat dong tentunya ya. Oke, baik. Saya mau ke Pak Sensi lagi nih ya terkait dengan prestasi-prestasi yang diraih oleh adik-adik di SMK Balaribu ya. Di SMA ini ternyata banyak sekali ya prestasi yang diraih oleh adik-adik dan juga sanggar-sanggar di sana tuh bukan hanya paduan suara juga ya Bapak. Itu kira-kira ada berapa banyak sih sanggar yang ada di sekolah? Komitmen sekolah. Yang pertama itu bahwa tadi di awal saya sudah gambarkan bahwa sekolah tidak hanya mengasah pengetahuan, sekolah juga harus bisa mengasah keterampilan peserta didik anak-anak. Jadi ketika mereka masuk dan orang tua percayakan bahwa mereka boleh bersekolah atau menyampaikan pendidik di bawah, tugas sekolah bagaimana kita melatih dan mengembangkan anak itu. Dan itu kebetulan pendamping tersedia ada dan kita manfaatkan semua pendamping yang ada itu untuk membimbing. Jadi ada 9 kegiatan ekstra dan apa hampir saja itu, Bapak? Ya itu paduan suara, tarian, debat ini, debat, kemudian pencak silat, kempo, bola sepak bola, bola voli, futsal. Itu menjadi fokus kita untuk bagaimana mengasah anak-anak. Jadi selain untuk mengasah keterampilan, di satu sisi kita juga bagaimana supaya siswa tidak jenuh dalam pendidikan. Betul. Jadi selain mereka boleh bersaing dalam pengetahuan, tapi mereka juga nanti diberi suatu tempat bagaimana mereka berekspresi diri. Jadi itu kita siapkan kegiatan-kegiatan itu untuk bisa berekspresi. Berarti wadah itu disiapkan khusus bagi anak-anak yang minatnya kemana gitu. Baik. Di antara beberapa kegiatan ekstrakurikuler tadi Bapak ada tidak kira-kira tingkat prestasi yang paling tinggi yang pernah diraih dari sekolah SMA Balaribu sendiri? Prestasinya banyak. Kalau tingkat provinsinya sudah banyak, apalagi tingkat kabupaten. Yang sempat mengikuti prestasi tingkat nasional itu baru pencak silat. Yang baru-baru ini ya? Sudah beberapa kali. Beberapa kali. Itu tentang pencak silat itu untuk prestasi tingkat nasional. Yang sedang kegiatan eksternal lain itu baru sebatas di tingkat provinsi. Juara tingkat provinsi, tapi karena memang penyelenggaraan di tingkat provinsi tidak dilanjutkan. Memang sangat banyak prestasinya. Baik. Kalau dari sekolah sendiri Bapak, siswa-siswa yang prestasi ya, itu kira-kira apa sih semacam reward dari sekolah untuk siswa sendiri itu seperti apa? Sekolah pasti memberikan penghargaan itu. Selain mengucapkan orang tua, kepada siswa juga harus diberi reward untuk memacu semangat. Selain mereka sendiri juga siswa yang lain. Kenapa siswa yang ini bisa dan yang ini tidak bisa? Dan itu sebenarnya teknik sekolah bagaimana supaya memacu siswa yang lain juga untuk boleh berprestasi. Betul sekali. Baik. Nah, ke Aldi dan juga Ensi lagi nih ya. Pernah mengikuti kompetisi debat bahasa Inggris ya. Ini bahasa Inggris kata si Aldi tadi bahasanya orang ya. Paling sulit gitu. Sempat katanya itu hal yang paling sulit di setiap kompetisi yang pernah diikuti. Tapi kok Aldi bisa mewakili sekolah? Gimana sih ceritanya? Ya sampai bisa mewakili sekolah itu karena sebenarnya saya juga suka walaupun sulit, tapi saya juga suka untuk mencoba belajar bahasa Inggris. Saya suka itu sejak kecil, sejak usia saya 10 tahun atau masih kelas 2, 3 SD gitu. Itu yang pertama karena Om juga. Karena Om juga itu kerjanya di Filipina. Ya makanya mereka itu suka gunakan bahasa Inggris di Filipina. Makanya saya berpikir dalam hati, kok
Om ini yang lahirnya tahun 80-an bisa bahasa Inggris, sementara kami yang lahirnya di tahun 2000-an di era yang sudah semakin maju kok kalah sama Om. Jadi makanya saya ingin belajar bahasa Inggris. Oke. Berarti Om itu jadi panutan. Ya, panutan. Dan juga karena waktu kecil tuh suka nonton film action yang punyanya orang barat, orang Eropa. Kayak bahasa Inggris tuh keren. Kayak kalau orang omongnya ya, hey man, you so handsome, kayak keren gitu kalau bahasa Inggrisnya ya. Makanya kayak wah, bahasa Inggris nih kayaknya kalau kita coba kayaknya enak nih. Makanya makanya suka bahasa Inggris, Kak. Oke. Nah, waktu itu katanya terinspirasi dari film action ya. Film apa sih pertama kali nonton tuh? Film pertama kali yang saya tonton itu karena dulu kan saya masih kecil ya. Dulu biasanya film Rambo. Terus Rambo ya. Apa lagi ya? Pokoknya film kalau sudah mulai SMP itu sukanya nonton Fast Furious. Suka kan ada apalagi pemerannya itu si Dom ngomongnya suaranya berat tuh. Hey man gitu. Keren gitu kalau bahasa Inggrisnya. Oke. Kayak NC lagi nih ya. Kalau NC sendiri memang sudah sejak dahulu kala tertarik di bahasa Inggris? Kalau untuk tertarik ke bahasa Inggris tuh dari kecil juga. Dan di SD kan ada les bahasa Inggris juga. Terus di rumah sering dengar kakak-kakak omong bahasa Inggris. Jadi kayak bagus di bahasa ini untuk dipelajari itu kayak menarik gitu. Jadi mulai ikut dan kakak mendengarkan kayak listening bahasa Inggris, ikut nonton film yang barat punya. Jadi semakin mengerti tentang bahasa-bahasa asing. Terus dengar lagu-lagu juga membuat kita biarpun tidak tahu artinya, setidaknya tahu kata Inggrisnya itu. Kayak bisa diucapkan meskipun tidak tahu artinya. Terus untuk bahasa Inggris sendiri kan kayak susah toh, jadi harus dipelajari dan sebaik-baiknya gitu ya. Untuk saat ini apakah masih terus menggeluti atau belajar terus bahasa Inggris? Masih ya. Ya. Baik. Saya ke Pak Sensi lagi ya. Oke, bisa gitu. Oke, Pak Sensi ini masih dengan pandemi ya saat ini ya, di mana sekolah pembelajaran tatap muka juga dibatasi. Begitu. Saat pandemi dan sebelum pandemi, kira-kira upaya dari pelatih atau guru dari sekolah untuk terus meningkatkan kualitas sekolah dengan berbagai kegiatan itu seperti apa, Bapak? Khusus dalam pembinaan pendampingan memang sekolah mengalami kesulitan terlebih masa pandemi. Itu hanya karena memang yang namanya kegiatan pendampingan pasti mengumpulkan siswa, dan itu menjadi kesulitan kita ketika bagaimana kita mengumpulkan mereka di masa pandemi yang ada protokol kesehatan yang tidak mungkin kita lakukan. Tapi ketika kemarin kita berada di zona sebelum mengikuti lomba ini, kita pada zona hijau, zona hijau, sempat 1 minggu zona hijau, dan itu kami ambil kesempatan untuk boleh berkumpul. Yang penting kita selalu mengingatkan pada mereka bahwa kita melatih ini pada masa pandemi dan kita diminta untuk hati-hati dan waspada, harus gunakan masker dan sebagainya, dan itu kita harus jalani supaya kegiatan bisa berjalan. Penuh was-was dan penuh hati-hati memang. Ya, memang betul sekali. Oke, Aldi dan juga NC sekarang ini sudah duduk di bangku kelas 12 ya? Iya, 12. Kelas 3 ya, berarti SMA. Sebentar lagi udah mau lulus ya, Pak. 3 tahun di SMA Baleribu. Belum ya? Ini belum sampai 3 tahun. Dengan beberapa kegiatan prestasi yang sudah pernah diraih selama di sekolah nih, kira-kira cukup tidak? Sudah puaskah dengan prestasi yang diraih? Kalau dari saya sih merasa cukup dengan prestasi yang diraih selama berada di SMA Baleribu. Karena saya merasa sebenarnya prestasi yang saya raih ini tidak mungkin, karena saya berada di Baleribu hanya yang 1 tahun itu eksklusif kita melakukan pelajaran tatap muka. Sementara 2 tahun itu dan tahun yang ketiga ini kita masih dalam situasi pandemi,
susah untuk melakukan aktivitas di luar rumah, tetapi kami dan sekolah masih tetap bisa berproduktif. Tentunya itu saya rasa sangat cukup, karena sebenarnya masa pandemi prestasi yang kami raih ini ya sebenarnya tidak mungkin kalau bagi saya. Itu saja sih Kak. Oke. Elsie. Kalau menurut saya sih prestasinya itu kalau menurut saya masih belum cukup. Karena kalau menurut saya kalau seandainya tidak ada corona ini, pasti kan kita akan melakukan kegiatan-kegiatan kayak lebih banyak lagi. Gitu ya. Bukan kayak sekarang kayak ada kegiatan tapi kayak terbatas gitu. Jadi menurut saya untuk prestasi di SMA ini agak kurang ya karena memang kita saat ini dihadapi dengan situasi pandemi, ya mau tidak mau kita harus dibatasi ruang gerak kita. Namun tidak dibatasi secara besar-besaran ya. Buktinya kalian luar biasa ya, bisa mendapatkan juara 1 di tingkat provinsi paduan suara. Ini menarik sekali ya sahabat. So Novi terus mengajak sahabat nih ya yang penasaran mau tanya-tanya, boleh ya, bisa kirimkan pesannya melalui SMS maupun WhatsApp di 081339836984. Di balik layar ada yang mungkin bertanya-tanya buat adik Ensi dan juga Aldi. Oke, kita break dulu ya, kita ke lagu.